Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing cara hemat lewat jalur belanja. Maksudnya gimana sih Mak? Maksudnya bagaimana caranya supaya kita itu berhemat ya, bisa berhemat ketika berbelanja. Mau belanja bulanan, belanja harian ya, di sini Mak bakal kasih tips-tips supaya bunda-bunda semua tuh bisa lebih memanfaatkan uang yang ada itu untuk berbagai macam kebutuhan bunda-bunda semua. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Yang pertama, cara biar kita itu bisa hemat ketika berbelanja. Kita bisa memilih produk lokal yang tentunya aman ya. Jadi biasanya kalau kita beli produk-produk lokal itu tuh harganya bisa lebih murah. Bahkan biasanya untuk promosi tuh mereka kadang suka kasih diskon yang gede gitu ya Bunda. Contohnya nih, kalau kita belanja di Alfa suka ada merek minyak goreng merek Alfa, beras merek Alfa, seperti itu tuh biasanya harganya lebih terjangkau. Nah, tips yang kedua supaya mendapatkan harga yang lebih murah, supaya kita bisa lebih berhemat, kita bisa beli lebih banyak ya. Biasanya kalau kita beli dalam jumlah yang lebih banyak itu harganya itu bisa 1,5 kali lebih murah ya biasanya. Nah, kita bisa pilih kayak contohnya aja nih, contohnya kayak perbumbuan dapur, terus beras gitu ya. Kalau kita beli lebih banyak lebih murah biasanya. Tips yang ketiga, kita bisa mulai membandingkan merek satu dengan merek yang lain. Terus jangan lupa juga untuk memeriksa ya, soalnya kadang kalau murah juga yang penting itu aman gitu ya. Kalau murah tapi nggak aman jangan ya. Jadi kita bisa pilih produk-produk yang aman, terus kandungan kimianya itu diminimalisir dan harganya juga lebih murah. Banyak banget kok. Ada kayak merek-merek yang harganya murah tapi kandungannya juga aman dan dapatnya pun lebih banyak ya. Jadi jeli-jeli aja memilih merek, apalagi merek yang aman gitu ya. Tentunya ya pilih merek yang aman, lebih murah dan juga terjangkau supaya kita bisa ini ya meminimalisir pengeluaran dan bisa memanfaatkan penghasilan kita itu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kita bisa beli di warung langganan kita atau bisa beli di agen. Biasanya kalau di Alfa, terus di Indo kita udah cari, udah ini ya udah upek-upek nih, udah apa ibaratnya nggak ketemu lagi pada mahal, nggak ada diskon. Nah biasanya di agen ini bisa jadi satu solusi ya, karena di agen itu biasanya harganya tuh lebih miring, lebih terjangkau. Tips yang kelima, kita juga bisa kayak seumpama beli sembako di tempat yang khusus jualan, kayak seumpama beras, beli beras di tempat yang agen beras khusus, beli minyak di agen minyak khusus kayak gitu tuh biasanya harganya itu ada bedanya gitu ya Bunda ya. Tentunya lebih murah. Memang sih kita jadi agak-agak muter-muter gitu belanjanya, tapi kalau kita ibaratnya mau rajin, mau istilahnya itu mau gitu yang ngedatengin tempatnya, itu tuh lumayan Bunda. Satu produk kita bisa menghemat 2.000 sampai 3.000. Coba aja kita beli 10 produk kan lumayan banget kan. Tips yang keenam supaya kita hemat dalam berbelanja, yaitu kita memiliki catatan pembelian ya yang mau kita beli. Kita punya catatan, fokus pada apa yang kita beli, jangan menambah sesuatu yang kita nggak terlalu butuh. Jadi kita bisa benar-benar saring ini apa yang benar-benar kita butuhkan untuk kita beli. Sebenarnya ada banyak banget ya tips-tips supaya kita itu hemat dalam berbelanja. Tapi kita bisa mulai satu persatu gitu ya Bunda ya. Memang sih kalau untuk langsung hemat sih emang susah. Tapi kalau kita udah membiasakan diri dari hal kecil untuk berhemat, memakai sesuatu seperlunya, insya Allah ya. Jadi kayak seumpama nih kita beli sabun. Kalau kita bisa
beli yang lebih murah, tapi kalau kita nggak bisa berhemat, contohnya aja harusnya kita habis 4 batang sabun, habisnya 6 batang kan sama aja. Jadi, semua itu tuh harus, ini ya, saling mendukung satu sama lain. Kita belanja murah, selanjutnya hemat pemakaiannya supaya nggak mubazir, terus, jadi kesananya itu ya, pengeluaran cukup gitu ya, sedikit tapi cukup dan bisa untuk kebutuhan, seperti itu. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Kita belanja murah, selanjutnya dalam pelaksanaannya kayak contohnya aja minyak goreng. Kita selama sebulan biasa 4 liter, coba aja dulu 3 liter. Terus bulan depannya lagi 2 liter dan kita masaknya itu juga jangan goreng-gorengan terus. Jadi, minyak gorengnya hanya untuk numis sedikit aja. Kalau kalau enggak kita ya goreng sesekali gitu. Selain itu bisa dipanggang, bisa numis, bisa ngerebus seperti itu. Jadi harus berkelanjutan satu sama lain. Kalau kita udah pinter berbelanja, hemat dalam berbelanja, kesananya juga harus diimbangi dengan hemat yang berkelanjutan. Jadi hematnya itu bisa 80% gitu ya. Kalau 100% nggak mungkin kan. 80% gitulah ya. Jadi lumayan kan. Tips selanjutnya apabila kita, ada lebihan ya bisa kita tabungin nih di binder seperti ini ya, satu persatu dimasukkan sesuai dengan nilai nominalnya. Ada 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan ya seperti itu. Di kolom-kolomin seperti ini supaya apa? Supaya, kalau seumpama nih, di tengah bulan kita kekurangan atau ada kurang-kurang bisa melengkapi. Terus kita juga bisa beli wishlist kita. Contohnya aja kita pengen beli lipstik atau beli daster gitu ya kan reward untuk diri kita sendiri tentunya ya. Jadi pokoknya nggak ada yang rugi deh sama yang namanya berhemat. Kayak Mas Saufa ini udah kecanduan sama yang namanya berhemat. Jadi ya kayak hemat tuh kayak udah hal yang biasa. Dan, sesekali lewat sih nggak apa-apa ya, tapi jangan keterusan juga. Sesuatu yang berlebihan nanti jatuhnya kita nggak hemat lagi dong, malah percuma kita berhemat, jatuhnya untuk jajan-jajan juga, ya nggak sih? Jajan boleh asal jangan berlebihan. Dan demikianlah vlog tips hemat kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog Mak berikutnya.